Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes ya. Semoga anak-anak Bulina kelas Khadijah, Aisyah dan Fatimah semua dalam keadaan sehat dan baik ya nak ya. Nah, kita hari ini akan belajar tematik subtema 2 ya. Jadi silahkan dibuka ya bukunya subtema 2. Kenapa Bulina tidak jelaskan halamannya? Karena halaman anak-anak dan halaman Bulina bukunya beda ya halamannya ya. Jadi tidak Ibu jelaskan, tapi silahkan dicek ya di subtema 2 pembelajaran 1 ya. Di situ tentang merawat hewan di sekitarku ya. Jadi kita akan belajar tentang hewan ya yang dirawat dan tidak dirawat ya. Silahkan disiapkan bukunya ya, tentang hewan ya yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada cara merawat hewan yang benar. Nah, Bulina contohkan di sini ada gambar kelinci dan gambar burung. Apa sih maksudnya? Nah, ini kan termasuk hewan peliharaan nih atau hewan kesayangan biasanya ya. Nah, cara merawat yang benar adalah yang pertama, membuatkan kandang. Nah, hewan yang kita pelihara harus dibuatkan kandang. Kandang itu untuk apa sih, Bu? Untuk rumahnya hewan ini. Sama seperti kalian. Kalian itu kan kalau ngantuk, kalau lelah, mau istirahat, pasti ingin di rumah kan? Ya, ingin tiduran, ingin beristirahat. Sama seperti hewan. Hewan juga membutuhkan kandang atau rumah untuk dia berlindung dari panas dan hujan. Ya, terus untuk beristirahat juga ya. Nah, yang kedua memberikan makan. Nah, jadi kalian itu juga harus memberikan makan yang teratur dan cukup ya. Jangan lupa sampai misalnya nih saking asyiknya bermain kalian lupa deh memberi makan kelinci. Kelincinya kelaparan seharian. Nah, kalian berdosa ya. Harus diberi makan. Sama seperti kalian, kalau lapar bagaimana? Pasti sakit perut, pusing. Nah, hewan juga sama ya. Cuma hewan itu kan tidak bisa berbicara. Kalian itu kan bisa ngomong, "Mama aku lapar, aku mau makan." Nah, kalau hewan bagaimana? Kasihan kan? Nah, yang selanjutnya memberikan minum. Jadi kalau kalian punya hewan peliharaan jangan lupa dikasih minum ya. Jangan cuma dikasih makan aja, minumnya nanti nggak dikasih ya. Nah, jangan lupa dikasih minum ya. Terus membersihkan kandang. Maksudnya apa, Bulina? Membersihkan kandang itu kan hewan itu punya kandang. Kandangnya harus dibersihkan ya. Jangan lupa, jangan mentang-mentang biarin aja lah kelinci ini gak usah dibersihin juga gak apa-apa. Jangan, hewan itu juga sama seperti kita. Kalau rumahnya tidak dibersihkan pasti tidak nyaman. Coba rumah kalian gak usah disapu, gak usah dipel, gak usah dibersihin, mau gak tinggal di situ? Tidak mau kan? Nah, makanya karena kalian itu tidak mau, jadi kalian juga harus memperlakukan hal yang terbaik kepada hewan peliharaan ya. Yang selanjutnya adalah memberi obat dan vitamin. Nah, kalian ini kalau punya hewan peliharaan jangan lupa dikasih obat dan vitamin ya. Terutama biasanya yang Ibu lihat itu sering ya kayak ayam peternak tuh dikasih juga obat dan vitamin ya. Terus kucing ya, kucing Persia, terus kucing apa lagi tuh? Angora. Nah, biasanya kan dikasih obat dan vitamin ya supaya tetap sehat. Terus burung juga seperti itu, dikasih obat dan vitamin. Lalu ketika sakit akan dibawa ke dokter hewan atau diberi obat ya. Kalian juga harus memperhatikan ya. Nah, selanjutnya memandikannya. Jadi harus dimandiin. Mentang-mentang biarin aja lah, kelincinya kan suka lari-larian tuh, nggak usah diurusin aja. Tidak boleh, harus ya. Kucing juga harus dimandikan. Coba kalian kalau badannya lengket, bau, kalian nyaman enggak? Enggak kan? Nah, sama hewan peliharaan juga seperti itu ya, harus dirawat, dimandikan ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh hewan peliharaan yang terawat dan tidak terawat. Apa maksudnya ya, Bu? Nah, di sini ada kucing. Kucingnya yang satu badannya gemuk, sehat ya. Terus yang satu lagi badannya kurus.
cuma kepalanya aja nih yang besar nih. Kasihan tidak? Kasihan. Ini adalah contoh kucing yang tidak terawat ya. Karena tidak terawat, jadi badannya kurus ya, jarang dikasih makan ya. Mungkin yang pemiliknya ini lalai ya, lalai itu melupakan, jadi ya udahlah gak usah dikasih makan gitu, makanya badannya kurus. Yang satu ini adalah kucing yang terawat ya, sampai gemuk ini ya, seperti Garfield kalau Bu Lina bilang. Nah, saking gemuknya ini sampai perutnya nih terlihat ya. Nah, jadi ini bedanya hewan peliharaan yang dirawat dan tidak terawat. Kalau kalian jadi pemilik hewan, mau memilih yang mana? Mau pemilik yang sayang sama kucingnya atau pemilik yang membiarkan kucingnya kelaparan ya? Nanti gak boleh ditiru ya. Kalian harus mencontoh orang yang merawat kucingnya dengan baik ya. Nah, selanjutnya di sini ada menyebutkan ciri-ciri hewan dan manfaatnya. Nah, di sini contohnya sapi, ciri-cirinya adalah makanannya rumput atau pemakan rumput. Berbadan besar. Betul tidak sapi badannya besar ya? Berkaki 4, betul? Betul. Menghasilkan daging ya. Menghasilkan susu, betul? Ya. Ya, jadi ini ciri-ciri sapi dan manfaatnya. Kalau yang di sini ada ayam. Nah, ayam ini makannya jagung dan beras ya, atau biji-bijian. Gandum juga bisa ya. Nah, yang kedua berkaki 2. Betul tidak ayam kakinya 2 atau ayam kakinya 4? Ya, betul. Yang ketiga, memiliki bulu di tubuhnya. Ya, tubuhnya dipenuhi dengan bulu ya. Bu Lina, sapi juga ada bulunya, iya, tapi bulunya tipis, tidak seperti ayam ya. Kalau ayam itu bulunya lebat sampai kulitnya tidak terlihat ya. Apa sih fungsi bulu ayam, Bu Lina? Untuk menghangatkan tubuh atau melindungi tubuhnya ya. Jadi ayam itu makanya memiliki bulu yang lebat ya. Nah, selanjutnya di sini menghasilkan daging. Wah, sama ya Bu, seperti sapi ya, sama-sama menghasilkan daging. Selanjutnya menghasilkan telur. Nah, kalau ini berbeda. Kalau sapi menghasilkan susu, ayam menghasilkan telur ya. Siapa yang suka makan telur ayam? Pasti suka ya. Siapa yang suka minum susu? Nah, berarti kalian sudah memanfaatkan apa? Memanfaatkan sapi dan ayam dengan baik ya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada menghitung berat kelompok kambing. Kalian bisa lihat di buku kalian itu ada ya, mengelompokkan kambing nih, Bu contohkan. Satu kambing beratnya 70 kilo. Berarti kalau 2 kambing berapa ya Bu Lina? Berarti 70 kilo ditambah 70 kilo ya, jadi jumlahnya 140. Aku susah Bu hitungnya. Ya udah, kalau susah dihitungnya di kertas atau di buku memakai cara berhitung bersusun ya. Seperti dulu waktu kelas 1 sudah belajar juga ya, cara menghitung bersusun ya. Jadi satu kambing itu 70 kilo. Kalau 2 kambing berarti 70 kilo ditambah 70 kilo. Kalau 3 kambing Bu Lina, 3 kambing juga sama, berarti gambar kambingnya kan ada 3. Misalnya nih 70 ditambah 70 ditambah 70 sama dengan 210. Seperti itu ya caranya ya. Nanti kalian bisa kerjakan di buku ya soalnya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas. Tugas hari ini, tulislah perbedaan antara hewan yang dirawat dan tidak dirawat. Bu, tugasnya dikerjakan di mana? Di buku tulis ya. Apa pendapatmu ketika melihat hewan peliharaan yang terlantar? Nah, pendapatmu gimana nih kalau kamu lihat kucing yang kurus tadi? Misalnya pendapat aku kasihan karena kucing itu kan butuh makan, butuh minum, berarti harus apa? Nah, nanti kalian jawab ya. Yang ketiga, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap hewan peliharaan. Nah, yang boleh dilakukan apa nih terhadap hewan peliharaan? Misalnya memberi makan ya.
Yang tidak boleh apa tadi? Ayo. Misalnya, Bu, memukulnya nggak boleh. Nah ya, nanti dijawab ya. Yang keempat, mengapa kita tidak boleh memelihara hewan yang langka dan dilindungi? Nah, kemarin waktu Zoom, Bu Lina sempat singgung sedikit ya. Nah, kenapa sih kita nggak boleh memelihara hewan yang langka dan dilindungi? Hewan yang langka itu yang apa sih? Yang langka dan dilindungi itu contohnya harimau ya. Nah, kenapa kita nggak boleh memelihara harimau? Nah, nanti kalian tulis misalnya bisa membahayakan atau nanti apa ya, kalian tulis mengapa kita tidak boleh memelihara harimau misalnya ya. Mengapa kita tidak boleh memelihara hewan yang langka itu seperti burung cendrawasih. Nah, nanti kalian jawab karena nanti kalau dipelihara misalnya nanti bisa cepat punah ya, atau nanti kalau dipelihara membahayakan. Nah, nanti kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian atau sepengetahuan kalian ya. Kalau sudah dijawab seperti biasa, dikirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Karena masih banyak nih kalau pas pelajaran Bu Lina yang memberikan materi, anak-anak mengirimnya ke Bu Lina ya. Nah, kalau kelas Bu Lina berarti dikirim ya ke Bu Lina ya. Tapi kalau kelas yang lain silahkan dikirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.